Bayangkan sebuah pagi yang sunyi. Kabut masih menggantung rendah di udara, dan seekor anjing pudel kecil berjalan perlahan di samping tuannya yang diam dan tenggelam dalam pikiran. Mereka bukan pasangan yang biasa. Sang pria, dengan wajah yang muram namun penuh pengamatan tajam, adalah seorang filsuf yang tidak mencari jawaban di langit, melainkan di luka-luka dunia yang tak kunjung sembuh. Dia adalah Arthur Schopenhauer, seseorang yang berani melihat hidup bukan sebagai anugerah, tapi sebagai paradoks menyakitkan yang ditenun oleh hasrat dan kehampaan. Dunia, dalam pandangannya, bukanlah panggung pesta, melainkan medan perang antara keinginan dan penderitaan. Kita dilahirkan bukan karena kehendak kita, tapi karena dorongan buta yang tak pernah kita mengerti. Sejak pertama kali membuka mata, kita sudah dijerat oleh kebutuhan, oleh rasa lapar, rasa takut, rasa ingin. Dan setiap kali kita memenuhi satu keinginan, 1000 keinginan lain muncul menggantikannya. Hidup seperti api yang menyala bukan karena bahan bakar yang cukup, tapi karena kita terus-menerus dilemparkan ke dalam kobarannya. Schopenhauer tidak menulis untuk menghibur, ia menulis untuk mengguncang kesadaran. Di tengah dunia yang penuh janji palsu tentang kebahagiaan, ia berdiri sendirian seperti sebuah cermin yang tak menipu. Ia tidak menjanjikan pelangi, tetapi menunjukkan awan gelap yang selalu menggantung di atas kepala kita, bahwa rasa sakit, kehilangan, dan kematian bukanlah kecelakaan, melainkan bagian tak terhindarkan dari struktur kehidupan itu sendiri. Namun dari kegelapan itulah cahaya pemahaman bisa lahir. Karena hanya dengan menatap langsung ke mata penderitaan, kita dapat mengenali wajah asli kehidupan. Dan justru dari sanalah, anehnya, muncul kemungkinan kedamaian yang tidak bergantung pada ilusi. Inilah kisah tentang seorang filsuf yang tidak menyuruhmu untuk bersyukur, tapi mengajarkanmu untuk memahami. Bukan agar kamu bahagia, tetapi agar kamu sadar. Sebab dalam kesadaran ada kekuatan. Dan dalam kekuatan itulah, mungkin, kita bisa berdamai dengan dunia yang tak pernah kita pilih ini. Bagian 1. Dunia sebagai panggung derita yang tak kita minta. Arthur Schopenhauer tidak memulai filsafatnya dari angan-angan tentang utopia atau janji tentang akhir yang bahagia. Ia memulai dari sesuatu yang lebih mendasar, lebih jujur, dan lebih universal, penderitaan. Baginya, hidup bukanlah perjalanan menuju kebahagiaan, melainkan pelarian tanpa akhir dari rasa sakit yang terus mengintai dari segala arah. Dalam pandangannya, dunia ini adalah tempat di mana setiap makhluk, sejak detik pertama keberadaannya, telah ditakdirkan untuk menderita. Bukan karena kesalahan, bukan pula karena dosa, tetapi karena struktur dasar dari realitas itu sendiri. Ketika Schopenhauer melihat seekor burung mematuk ulat di pagi hari, ia tidak melihat keindahan alam yang harmonis, melainkan ketimpangan eksistensial. Kenikmatan sang burung yang sejenak dibayar dengan penderitaan luar biasa dari sang ulat yang dimangsa hidup-hidup. Ini bukan sekadar pengamatan biologis, melainkan simbol besar dari dunia. Kesenangan satu makhluk selalu dibangun di atas penderitaan makhluk lain. Seperti mata rantai penderitaan yang tak pernah putus. Menurut Schopenhauer, kesengsaraan bukanlah kecelakaan dalam hidup. Ia adalah fondasi. Lapar, haus, kesepian, ketakutan, dan kematian bukan gangguan yang bisa kita hindari. Mereka adalah konstituen utama dari eksistensi. Dan yang lebih parah, kita semua dilempar ke dalam dunia ini tanpa ditanya apakah kita ingin hidup atau tidak. Sejak kelahiran, kita telah dipaksa bermain dalam drama tragis yang tidak kita tulis dan tidak bisa kita keluar darinya sesuka hati. Kita mengejar kebahagiaan, begitu pikir kita. Tapi kebahagiaan itu, kata Schopenhauer, hanyalah jeda dari penderitaan. Ia bukan keadaan yang utuh,
melainkan lubang kecil di antara dua gelombang derita. Kita merasa senang bukan karena mendapatkan sesuatu, tetapi karena berhasil menghindari sesuatu yang menyakitkan. Kita merasa bahagia bukan karena keadaan itu sendiri menggembirakan, tetapi karena penderitaan untuk sesaat berhenti mencengkeram kita. Maka dari itu, seluruh struktur hidup kita bukan dibangun di atas pencarian makna, tetapi pelarian dari rasa sakit. Kita bekerja bukan karena pekerjaan itu menyenangkan, tapi karena kemiskinan lebih menyakitkan. Kita menikah bukan karena cinta selalu indah, tapi karena kesepian bisa sangat menggerogoti. Kita beranak pinak bukan karena kehidupan ini layak diwariskan, tapi karena kehendak di dalam diri kita mendorongnya tanpa kita pahami, tanpa bisa kita kendalikan. Schopenhauer melihat semua ini bukan sebagai bentuk keputusasaan, tapi sebagai bentuk kejernihan. Ia menolak untuk memalingkan muka dari kenyataan hanya demi merasa nyaman. Dan dalam penolakannya itulah, ia justru menemukan kekuatan untuk mengatakan kebenaran yang paling banyak disangkal manusia. Bahwa hidup, pada hakikatnya, menyakitkan. Tetapi dari keberaniannya menatap langsung ke inti penderitaan itulah, lahir sebuah pemikiran yang bukan hanya relevan, tetapi juga membebaskan. Karena hanya mereka yang berani melihat luka, yang tahu di mana harus memulai proses penyembuhan. Bagian 2. Kehendak yang tak terkendali, akar dari segala ketidakpuasan. Setelah mengamati betapa mendalam dan luasnya penderitaan yang merayapi kehidupan makhluk hidup, Schopenhauer pun menggali lebih dalam. Dari mana datangnya penderitaan ini? Mengapa semua makhluk, tanpa kecuali, hidup dalam bayang-bayang ketakpuasan, ketakutan, dan rasa sakit? Ia menemukan jawabannya bukan pada struktur sosial, bukan pula pada ketidakadilan eksternal, melainkan pada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi terus menggerakkan kita dari dalam. Ia menyebutnya kehendak, atau dalam istilah filsafatnya, Wille zum Leben, kehendak untuk hidup. Berbeda dari kehendak dalam pengertian sehari-hari yang sering dikaitkan dengan keputusan sadar. Kehendak dalam pandangan Schopenhauer adalah kekuatan irasional dan tidak sadar yang mengalir di seluruh alam semesta. Ia adalah dorongan purba yang tidak bisa dijelaskan secara logis, tidak bisa dikendalikan, dan tak pernah berhenti menuntut. Dialah yang mendorong pohon untuk tumbuh, hewan untuk bereproduksi, manusia untuk bertahan hidup, bahkan batu untuk tetap menjadi batu. Kehendak adalah kekuatan dasar dari eksistensi itu sendiri. Namun, kehendak ini bukanlah hal yang mulia atau agung. Ia tidak mengenal batas. Ia tidak pernah puas. Ia terus mendorong kita untuk menginginkan lebih kaya, lebih cantik, lebih kuat, lebih dihormati. Dan ironisnya, ketika satu keinginan terpenuhi, kebahagiaan yang muncul hanya sesaat. Tak lama, keinginan baru pun tumbuh dari tanah batin kita yang tak pernah kering. Kita lelah mengejar, tapi tetap mengejar. Kita tahu kita tak akan puas, tapi tetap berharap. Inilah tragedi eksistensi manusia menurut Schopenhauer. Disinilah penderitaan bermula. Karena kehendak selalu menginginkan, dan keinginan selalu membawa kekurangan. Dalam hasrat terdapat luka, dalam harapan terdapat kekosongan. Bahkan cinta, yang sering dianggap sebagai puncak dari perasaan manusia, dalam pandangan Schopenhauer hanyalah tipuan kehendak untuk memastikan kelangsungan spesies. Kita tidak benar-benar mencintai demi cinta itu sendiri, melainkan didorong oleh naluri reproduksi yang kita samarkan dengan romansa dan puisi. Lebih dari itu, Schopenhauer juga menjelaskan bahwa kehendak dan intelek adalah dua hal yang sama sekali terpisah. Ini adalah poin penting yang membedakan pemikirannya dari banyak filsuf lainnya. Kita mungkin bisa berpikir, merancang, dan merasionalisasi. Tapi kita tidak bisa melawan kehendak. Kita adalah budaknya.
Bahkan ketika kita percaya bahwa kita sedang membuat keputusan rasional, seringkali kita hanya membungkus dorongan kehendak dengan argumen logis agar tampak masuk akal. Maka hidup manusia pun, dalam kerangka ini, bukanlah cerita tentang pencapaian, tetapi tentang perbudakan. Perbudakan terhadap kekuatan tak terlihat yang beroperasi di balik layar pikiran kita. Kekuatan yang tidak pernah bertanya, apakah kita ingin hidup, apakah kita ingin berjuang, apakah kita ingin mencinta, menderita, lalu mati. Ia hanya mendorong kita, dan kita patuh seperti boneka tanpa tali. Inilah yang membuat kehidupan begitu melelahkan, karena kita tidak hanya harus menghadapi dunia luar yang keras, tetapi juga dunia dalam yang penuh dorongan tak terpuaskan. Kita menjadi musuh bagi diri kita sendiri, karena kehendak yang mengatur batin kita tidak pernah mau diam. Namun pemahaman ini bukan untuk membuat kita putus asa. Bagi Schopenhauer, mengenali keberadaan kehendak adalah langkah pertama menuju pembebasan. Karena hanya dengan mengenali kekuatan yang menawan kita bisa mulai mencari cara untuk melepaskan diri darinya, atau setidaknya menolaknya dengan sadar. Bagian 3. Dunia sebagai cermin pikiran, antara kenyataan dan representasi. Setelah menjelaskan bahwa hidup digerakkan oleh kekuatan irasional bernama kehendak, Schopenhauer membawa kita memasuki wilayah yang lebih dalam dari realitas. Bagaimana kita melihat dunia, dan mengapa apa yang kita lihat seringkali bukanlah kenyataan yang sesungguhnya. Bagi Schopenhauer, dunia yang kita lihat, rasakan, dan pahami bukanlah dunia sebagaimana adanya, nominal world, melainkan dunia sebagaimana ia muncul dalam kesadaran kita, phenomenal world. Segala sesuatu yang tampak nyata bagi kita, meja, langit, orang-orang di sekeliling kita, bahkan tubuh kita sendiri, semuanya hanyalah representasi dalam pikiran. Kita tidak pernah benar-benar melihat benda itu sendiri. Kita hanya melihat persepsi yang telah disusun oleh pikiran dan indera kita. Disinilah pengaruh besar Immanuel Kant terasa dalam pemikiran Schopenhauer. Namun Schopenhauer membawa gagasan ini lebih jauh. Jika dunia adalah representasi, maka pengalaman kita akan realitas selalu difilter, dibentuk, bahkan dimanipulasi oleh struktur kesadaran kita. Kita melihat dunia bukan sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana kita mampu melihatnya. Mata kita melihat bentuk, telinga kita mendengar bunyi, pikiran kita memberi makna. Namun semua itu tidak menunjukkan realitas murni. Mereka hanya menciptakan dunia dalam kepala. Lalu apa yang berada di balik semua representasi itu? Apa substansi sejati dari realitas? Disinilah Schopenhauer memperkenalkan ide besar lainnya, bahwa di balik segala representasi, tersembunyi satu kekuatan metafisik yang tunggal dan universal, kehendak. Dunia fenomenal hanyalah bayangan dari realitas terdalam yang tidak bisa ditangkap oleh indera, dunia kehendak. Jadi, semua yang kita lihat, semua peristiwa, semua makhluk adalah ekspresi dari kehendak yang satu ini, kehendak untuk hidup. Namun, kita tidak pernah bisa melihat kehendak itu langsung. Ia tak memiliki bentuk, suara, atau warna. Ia seperti arus bawah laut yang tak terlihat namun menggerakkan seluruh permukaan. Kita hanya bisa melihat dampaknya dalam ambisi manusia, dalam reproduksi makhluk hidup, dalam perebutan makanan di alam, dalam kecemasan eksistensial yang meresap ke dalam dada setiap insan. Dan inilah tragedi besarnya. Meski dunia tampak penuh makna dan tujuan, semuanya hanya kilatan kosong dari kekuatan buta yang terus bergerak tanpa arah dan tanpa kepedulian. Dunia yang kita anggap nyata hanyalah teater bayangan yang dimainkan oleh kehendak. Dan kita adalah penonton sekaligus aktor yang tak pernah tahu apa sebenarnya naskah drama yang kita lakoni. Pemahaman ini membawa konsekuensi besar. Jika dunia adalah ilusi yang diproduksi oleh persepsi,
dan digerakkan oleh kehendak yang irasional, maka mengejar kebahagiaan dalam dunia ini seperti mengejar pantulan air di cermin. Semakin kita menggapai, semakin jauh ia menjauh. Semakin kita mendekat, semakin kita sadar bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa kita genggam. Namun justru dari pengungkapan ini, Schopenhauer membuka pintu bagi pertanyaan yang lebih dalam. Jika realitas adalah permainan dari kekuatan buta, bagaimana seharusnya kita hidup? Apakah kita hanya menjadi korban dari ilusi ini? Ataukah ada cara untuk membebaskan diri dari belenggu representasi dan penipuan kehendak? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan mengantar kita ke pencarian selanjutnya. Bukan pencarian makna, tetapi pencarian kebebasan dari penderitaan. Bagian 4. Kenapa hidup menyebalkan? Antara rasa sakit, keinginan, dan ketidakpuasan abadi. Bagi banyak orang, kebahagiaan dianggap sebagai tujuan utama dalam hidup. Namun Schopenhauer memutar balik paradigma ini secara radikal. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang alami, tetapi justru pengecualian yang langka. Hidup bukanlah perjalanan menuju sukacita, melainkan perjuangan tiada henti untuk melarikan diri dari penderitaan. Jika sesekali kita merasa bahagia, itu hanyalah jeda singkat di antara dua gelombang derita. Schopenhauer menyampaikan hal ini dengan cara yang sangat gamblang. Rasa sakit bersifat positif, sedangkan kenikmatan bersifat negatif. Pernyataan ini tampak paradoks, tapi mari kita renungkan. Ia mengatakan bahwa rasa sakit hadir secara nyata dan mengganggu kesadaran kita secara langsung. Ketika kita lapar, terluka, atau ditinggalkan, kita merasakannya dengan intensitas yang nyata dan tak terbantahkan. Sedangkan kenikmatan, bagi Schopenhauer, hanyalah ketiadaan sementara dari rasa sakit itu. Bukan karena kenikmatan itu benar-benar ada, tetapi karena penderitaan sedang tidak hadir. Misalnya, ketika seseorang makan, ia tidak merasakan kenikmatan yang murni, melainkan pembebasan dari rasa lapar yang sebelumnya mengganggunya. Saat rasa lapar kembali, ia akan kembali makan. Begitu pula dengan cinta. Ketika kita jatuh cinta, kita sering mengira itu sebagai sumber kebahagiaan tertinggi. Tapi cinta romantis, menurut Schopenhauer, hanya awal dari penderitaan baru. Kecemasan, rasa cemburu, ketakutan kehilangan, dan akhirnya patah hati. Lebih jauh lagi, ia melihat bahwa manusia terperangkap dalam lingkaran keinginan yang tak pernah berakhir. Begitu satu keinginan tercapai, keinginan baru segera muncul. Ketika kita membeli rumah impian, kita lalu menginginkan mobil impian. Setelah itu, dapur impian, lalu liburan impian, kemudian rumah impian yang lebih besar lagi. Keinginan itu tidak pernah berhenti, dan setiap pencapaian hanya memberikan kesenangan yang singkat, lalu digantikan oleh kehampaan yang memaksa kita untuk menginginkan lebih. Inilah penderitaan batin yang paling halus. Kita tidak pernah merasa cukup. Bahkan dalam keberlimpahan materi dan kesuksesan sosial, manusia modern tetap dihantui kekosongan. Kita merasa ada yang kurang, tapi tak tahu apa. Kita gelisah dalam kenyamanan, tersesat dalam keberhasilan. Schopenhauer mengamati bahwa penderitaan yang dialami manusia tidak terbatas pada luka-luka besar seperti kematian atau kehilangan. Bahkan hal-hal kecil sekalipun, rasa bosan, rasa kesepian, rasa tak dihargai, bisa menyiksa lebih dalam karena datangnya perlahan namun terus-menerus. Rasa bosan baginya adalah bentuk lain dari penderitaan. Ketika tidak ada yang bisa mengalihkan kita dari kesadaran akan kehampaan hidup. Lebih menyedihkan lagi, penderitaan ini bersifat universal. Tak peduli seberapa tinggi status sosial seseorang, seberapa kaya atau terhormat hidupnya, penderitaan tetap mengetuk pintu mereka. Dalam hal ini, Schopenhauer menyamakan manusia dengan makhluk hidup lain. Semua tunduk pada kehendak, semua berjuang, semua menderita.
Dengan kata lain, penderitaan bukanlah pengecualian yang harus diatasi. Ia adalah hukum dasar dari eksistensi. Dan semakin kita mencoba lari darinya melalui pengejaran kesenangan, semakin kita jatuh dalam perangkap yang telah disiapkan kehendak. Namun pertanyaannya kini berubah. Jika penderitaan tidak dapat dihindari, lalu adakah cara untuk menjalaninya tanpa hancur? Bisakah kita mengubah sikap terhadapnya sehingga hidup menjadi lebih dapat ditanggung? Pertanyaan ini akan membawa kita ke bagian berikutnya, di mana Schopenhauer mulai mengupas jalan keluar dari penjara derita ini. Notabene bukan dengan menaklukkannya, tetapi dengan mengundurkan diri secara sadar dari permainan ilusi kehendak itu sendiri. Bagian 5. Jalan menuju kebebasan, melepaskan diri dari cengkeraman kehendak. Setelah menguraikan dengan jujur dan tanpa belas kasihan bahwa hidup dipenuhi penderitaan karena dikendalikan oleh kehendak yang buta dan tak pernah puas, Schopenhauer tidak berhenti dalam keputusasaan. Justru dari pemahaman tentang penderitaan yang tak terhindarkan inilah, ia mulai membuka jalan menuju pembebasan. Ia tahu, kehendak tidak bisa dihancurkan, karena ia adalah kekuatan mendasar dari segala eksistensi. Tetapi, kehendak bisa ditolak, dan dalam penolakan itulah manusia dapat menemukan kedamaian yang selama ini dicari dengan cara yang salah. Bentuk tertinggi dari penolakan kehendak menurut Schopenhauer adalah asketisme, gaya hidup yang menjauhi kenikmatan duniawi dan menahan diri dari keinginan. Seorang asketis tidak melayani hasratnya, tidak memburu kebahagiaan eksternal, tidak mengejar status, kekayaan, atau kenikmatan fisik. Dengan kesadaran penuh, ia memilih untuk berkata tidak pada dorongan-dorongan yang selama ini mengendalikan hidup manusia. Bagi Schopenhauer, kehidupan seperti ini bukanlah bentuk kekalahan, melainkan kemenangan atas tirani kehendak. Ia bukanlah pelarian dari dunia, tetapi penarikan diri yang sadar dari permainan ilusi yang terus menjebak dan menyiksa. Ketika seseorang berhasil melepaskan diri dari identifikasi dengan kehendaknya sendiri, ia tak lagi dikuasai oleh gejolak batin yang tak pernah tuntas. Ia menjadi tenang, jernih, dan bebas, bukan karena hidupnya tidak sulit, tetapi karena ia tidak lagi menjadi budak dari rasa ingin yang tak berujung. Namun Schopenhauer juga menyadari bahwa asketisme bukanlah jalan yang mudah. Tidak semua orang sanggup atau mau melepaskan diri sepenuhnya dari dunia. Maka ia menawarkan alternatif lain, cara hidup yang lebih bijaksana dan sadar, yang berfokus pada meminimalkan penderitaan, bukan mengejar kebahagiaan yang semu. Ia menyarankan agar kita hidup dengan sikap sederhana, rendah hati, dan tenang. Jangan menggantungkan nilai diri pada pengakuan orang lain. Jangan mengorbankan ketenangan batin demi mengejar kekayaan atau ketenaran. Karena seringkali, harga dari pencapaian tersebut justru lebih besar daripada kepuasannya. Dalam Essays and Aphorisms, Schopenhauer menulis, "Dalam segala hal yang kita lakukan, hampir selalu pikiran pertama kita adalah apa yang akan dikatakan orang. Dan hampir setengah dari penderitaan kita berasal dari kecemasan ini." Dengan kata lain, penderitaan tidak hanya datang dari dunia luar atau dari kehendak yang primal. Ia juga datang dari ilusi sosial, dari kepura-puraan, dari keinginan untuk dipandang hebat, dari ketakutan akan penilaian. Ia juga menekankan pentingnya kesehatan fisik dan ketenangan mental. Menurutnya, lebih baik menjadi orang biasa yang sehat dan bebas dari kecemasan, daripada menjadi orang sukses yang gelisah dan sakit-sakitan. Karena pada akhirnya, apa gunanya dunia jika tubuhmu sendiri menjadi sumber derita? Dan yang paling menakjubkan, Schopenhauer sangat menjunjung kenikmatan intelektual. Karena ia tahan lama, murah, tidak tergantung pada orang lain, dan bisa dinikmati bahkan saat usia lanjut. Membaca, menulis, merenung, menyendiri dalam keheningan. Bagi Schopenhauer,
itu adalah kenikmatan yang tidak menipu. Keseluruhan sikap ini bukan untuk menghapus penderitaan sepenuhnya, karena itu mustahil, tapi untuk menyeimbangkan, untuk mengurangi tuntutan, agar hidup menjadi lebih tenang, lebih ringan, dan tidak lagi dikuasai oleh gejolak kehendak yang membabi buta. Maka, pembebasan menurut Schopenhauer bukanlah kemenangan dalam dunia, tetapi pelepasan dari dunia. Bukan dengan menaklukkan nasib, tetapi dengan menolak untuk tunduk pada ilusi tentang kebahagiaan yang dikendalikan oleh kehendak. Bagian 6. Menerima kegelapan untuk menemukan kedamaian. Di penghujung pemikirannya, Schopenhauer tidak menyuguhkan harapan palsu. Ia tidak membungkus kenyataan dalam kata-kata manis yang nyaman di telinga. Sebaliknya, ia menyodorkan kebenaran sebagaimana adanya, pahit, sunyi, dan tak bisa dihindari. Namun justru disitulah letak kekuatan filsafatnya. Ia mengajarkan bahwa untuk menemukan kedamaian sejati, kita harus lebih dulu berdamai dengan kenyataan paling gelap dari kehidupan itu sendiri. Menurut Schopenhauer, penderitaan bukanlah kesalahan atau kutukan pribadi. Ia adalah hukum alam. Siapapun yang hidup pasti menderita. Entah itu karena kehilangan, penyakit, kegagalan, penyesalan, atau sekadar rasa hampa yang tak bisa dijelaskan. Dan mereka yang mengira hidup adalah taman bermain yang bisa dikendalikan dengan niat dan optimisme saja, akan terus dikecewakan oleh kerasnya dunia. Namun, Schopenhauer tidak menuliskan semua ini untuk menenggelamkan kita dalam putus asa. Ia menuliskannya agar kita berhenti tertipu oleh janji-janji palsu kehidupan dan mulai mengarahkan pandangan ke dalam. Bukan untuk melarikan diri dari dunia, tapi untuk menyadari bahwa dunia ini tidak pernah bisa memberikan kepuasan sejati, karena ia memang tidak diciptakan untuk itu. Dengan mengenali bahwa keinginan kita tak akan pernah benar-benar terpenuhi, kita bisa mulai melepaskan sedikit demi sedikit. Ketika kita tahu bahwa pengakuan orang lain tidak akan menyelamatkan kita dari kesendirian batin, kita akan berhenti memohon validasi. Ketika kita sadar bahwa harta, cinta, dan prestasi tidak bisa menyembuhkan luka eksistensial, kita akan lebih tenang saat semua itu berlalu dari genggaman kita. Maka dalam kegelapan filsafatnya, Schopenhauer justru menyalakan obor kesadaran, bukan obor untuk menerangi dunia luar, tapi untuk menerangi ruang terdalam dalam diri kita. Tempat di mana kita akhirnya bisa duduk diam, tidak lagi mengejar, tidak lagi berharap berlebihan, dan tidak lagi takut kehilangan. Dalam keheningan itu, ada bentuk kedamaian yang baru. Bukan kebahagiaan yang riuh, melainkan kebebasan dari jerat kehendak. Sebagaimana ia tulis dalam Studies in Pessimism. Hari ini buruk, dan besok akan lebih buruk, dan seterusnya sampai yang terburuk dari semuanya. Pernyataan ini bukan kutukan, melainkan pernyataan jujur. Dan justru karena ia jujur, kita bisa mulai menjalani hidup tanpa beban ilusi. Kita bisa tersenyum, bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena kita tak lagi terperangkap dalam harapan bahwa semuanya harus baik-baik saja. Schopenhauer memberi kita cara pandang baru terhadap penderitaan. Ia tidak menyuruh kita melawannya, tetapi memahaminya. Ia tidak menjanjikan surga, tetapi mengajak kita menerima dunia apa adanya. Dan mungkin, justru di titik penerimaan itulah, kita mulai mencicipi kebebasan yang sejati. Kita hidup dalam dunia yang terus membujuk kita untuk berlari. Berlari mengejar kebahagiaan, berlari dari rasa sakit, berlari dari sunyi, dari sepi, dari diri sendiri. Namun melalui kacamata Arthur Schopenhauer, kita diajak untuk berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang kita kejar? Dan mengapa kita terus merasa hampa bahkan setelah kita meraih apa yang dulu kita impikan? Schopenhauer tidak menawarkan pelarian dari rasa sakit,
tapi pemahaman mendalam tentang mengapa rasa sakit itu begitu melekat dalam hidup kita. Ia tidak menyuruh kita untuk menjadi optimis dengan harapan kosong, tapi mengajak kita menyelami kenyataan sebagaimana adanya. Karena hanya setelah kita berhenti menyangkal keberadaan luka, kita bisa mulai merawatnya. Hanya setelah kita berhenti memburu kebahagiaan, kita bisa belajar menikmati ketenangan dalam keterbatasan. Filsafat Schopenhauer mengajarkan kita bahwa tidak semua hal harus disembuhkan. Ada penderitaan yang memang tidak dapat dihapus dan tidak perlu dihapus. Ada luka yang bukan untuk ditutup, melainkan untuk dipahami. Dan ada kenyataan yang bukan untuk diubah, melainkan untuk diterima dengan lapang hati. Kebebasan sejati dalam pandangannya tidak datang dari menguasai dunia, melainkan dari mengenali batasnya dan melepaskan keterikatan padanya. Kita menjadi damai bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena kita tidak lagi memaksa hidup untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Dalam dunia yang sering kali bising dengan motivasi kosong, Schopenhauer justru memberi kita ruang sunyi untuk merenung. Dalam sunyi itulah, kita mungkin akan menemukan sesuatu yang lebih jujur daripada harapan, yakni ketenangan, dan bahkan mungkin kebijaksanaan. Karena pada akhirnya, tidak semua orang bisa bahagia, tapi semua orang, jika cukup berani untuk memahami, bisa menjadi bebas. Dan dalam kebebasan dari ilusi, terdapat bentuk kelegaan yang lebih tulus daripada tawa, lebih dalam daripada kebahagiaan, yaitu keheningan setelah pengakuan luka.